Reva, Ya? kamu sadar nggak waktu hari Minggu itu, waktu kita kebaktian, Ya? lagunya bagus-bagus banget. Aku sampai terharu. Oh iya, bagus-bagus lagunya. Enak waktu dinyanyiin. Hehehehe. Hah? Siapa yang ngarang ya? Biasanya ada tulisannya sih nama pengarangnya, tapi lupa. Iya. Kira-kira orang zaman dulu atau orang zaman sekarang ya? Aku penasaran nih. Orang Kamu zaman tahu dulu gitu? Gitu ya? Mungkin? Atau sekarang? Nggak tahu, justru itu. Baiknya tanya ke siapa ya? Sebentar Ya? lagi Kak Alicia mau datang. Oh Kan iya? dia jago musik tuh. Nanti kita Iya. tanya-tanya loh. Boleh. Itu Ya, lagu-lagu kita tanya itu siapa yang ngarang ya? Iya benar. Bagus banget. Iya, kita tanya ke Kak Alicia aja. Iya. Kapan dia datang? Hari ini. Sekarang. Itu. Halo Kak Alicia. Kak Alicia, apa Udah lama kabar? tidak berjumpa, Iya. salam dulu. Boleh salaman, Kak? Boleh lah. Corona Pakai Kak, hand corona. sanitizer Iya. habis ini. Kak, Gimana? mau tanya nih Kak, kemarin hari waktu kebaktian Minggu kami nyanyikan lagu-lagu yang bagus-bagus Kak. Oh Itu ya? pengarangnya orang zaman dulu atau zaman sekarang sih Kak? Lagu di gereja. Iya. Biasanya campur-campur. Kita juga ada lagu yang zaman sekarang, tapi juga ada dari berapa abad yang lalu juga ada. Hah, Oh. berapa abad? Iya, kita punya warisan yang begitu besar. Musik-musik yang agung, lagu-lagu yang indah untuk memuji nama Tuhan. Dari berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang juga masih ada komposer atau penulis yang menuliskan lagu-lagu yang indah untuk memuji Tuhan. Ratusan tahun nggak lupa itu Kak nyanyinya. Nah, kalau bisa bertahan ratusan tahun berarti itu lagu yang bagus. Oh. Makanya dia bisa bertahan di bertahun-tahun atau beratus-ratus tahun karena memang kualitasnya baik sehingga orang terus menyanyikannya dan terus diajarkan kepada anak-anak mereka. Nanti anak-anaknya mengajarkan kepada anak-anaknya lagi karena bagus maka diajarkan terus-menerus begitu. Oh, nggak bosan gitu ya? Iya, nggak membosankan dan terutama sih isinya berbobot. Oh, ada contoh Kak? Ada contoh? Iya Kak. Nah, kita akan belajar ya. Kita akan belajar lagu-lagu yang indah yang kita pakai di gereja untuk Yeay. memuji Tuhan. Nanti kita akan melihat indahnya tuh di mana sih? Ya. Apakah cuma teksnya? Apakah cuma lagunya? Atau sebenarnya apa lagi ya? Iya. Nah, hari ini Kak Alicia mau perkenalkan satu tokoh yang namanya Isaac Watts. Siapa? Isaac Watts. Orang mana Kak? Orang Inggris. Bukan orang Bandung pastinya. Bukan orang Bandung. Iya. Isaac itu kalau bahasa Indonesia Ishak. Oh. Nah, bahasa Inggrisnya Isaac. Oh, I-S-A-C. Oh gitu. Ya, Watts, W-A-T-T-S. Dia berapa ratus tahun yang lalu tuh ngomong-ngomong Nah, Kak? Isaac Watts lahir tahun 1674 Bah. dan meninggal di tahun 1748. Jadi dia sudah berapa tahun yang lalu tuh? Abad ke-17 ya. Kita sekarang abad ke-21. Kira-kira Wah. sudah 4 abad yang lalu. Lama banget. Iya, tapi lagunya bertahan sampai sekarang. Oh gitu. Nah, Isaac Watts ini disebut juga the father of English hymnody. Hah? Atau Kok bisa gitu? bapak daripada him-him yang berbahasa Inggris. Him itu apa Kak? Hymn itu adalah lagu yang biasanya ada susunannya, bentuknya, dan itu biasanya dipakai untuk menceritakan tentang Tuhan atau menceritakan tentang hal lain. Tapi biasanya kita di dalam gereja kita pakai hymn untuk memuji Tuhan. Begitu. Terus ceritanya Isaac Watts ini gimana? Nah, Iya, bisa ceritanya disebut siapa tadi Kak? the Bapak. father of English hymnody. Oh, iya. Atau bapak daripada lagu-lagu hymn Inggris, bahasa Inggris. Oh. Nah, ceritanya begini. Jadi waktu itu Isaac adalah anak yang sangat-sangat pintar. Dia waktu umur 13 saja, dia sudah bisa menguasai begitu banyak bahasa. Wah. Bahasa Inggris, pastilah bahasa Inggris ya kan? Iya. Lalu ada bahasa Latin dia bisa. Bahasa Yunani, Ibrani dia juga belajar. Makan apa itu bisa pinter gitu ya? Makan kamus. Bukan makan kamus, tapi dia memang adalah orang yang pinter, orang yang jago sekali. Bahkan dia itu menulis textbook sekarang juga dipakai di universitas yang berjudul Logic atau Logika.
Jadi dia adalah orang yang pintar bukan dalam hal musik saja, bukan dalam hal menulis syair-syair indah saja, tetapi dia memang adalah orang yang brilian. Dari kecil dia sudah sangat pintar. Nah, waktu dia umur 20 tahun, ini kan sudah pemuda ya berarti ya. Iya. Waktu dia umur 20 tahun, suatu hari dia pulang ke rumah dan dia ngomel sama papanya, dia mengeluh sama papanya. Kenapa? Dia bilang, tadi aku datang ke kebaktian, lagu-lagunya membosankan, lagu-lagunya nggak enak. Terutama sih karena orang-orang yang nyanyi juga sih, nyanyinya juga males-malesan begitu, katanya gitu. Oh, suaranya fals gitu. Mungkin fals, mungkin juga Kayak mereka suara sendiri Gary. bosan, mereka nggak ngerti lagu-lagu yang mereka nyanyikan, sehingga mereka jalanin itu sebagai suatu ritual saja, sebagai suatu yang rutin saja begitu. Mereka tidak lagi mempelajari teksnya, mereka tidak lagi melihat keindahannya begitu. Lalu Emang lagunya seperti apa Kak? Kok bikin mereka bosen? Nah. Emang mendayu-mendayu gitu Kak? mendayu-dayu. Hehe. Mungkin karena Dayung-dayung. mereka sudah sering menyanyikannya, mereka jadinya nggak melihat isinya. Lalu mereka juga nyanyinya asal-asalan. Nanti temponya juga makin lama makin lambat nyanyinya, sehingga kayak Ngantuk. bikin orang mau tidur deh. Nah, ngantuk betul. Kalian pernah nggak ada di gereja seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Soalnya Kalau kita Kak dari kecil ke GRII, Kak. Oh gitu. Kalau Kak Alicia pernah sih ikut kebaktian orang dewasa. Lalu mereka nyanyinya makin lama makin lambat, sehingga membosankan. Padahal kalau Kak Alicia lihat kata-katanya bagus loh. Dan lagu-lagunya juga bagus. Tapi ya itu, nyanyinya membosankan. Kenapa orang-orang bisa bosan nyanyinya? Mungkin karena mereka sudah gak melihat teksnya lagi. Mungkin mereka juga ya sudah itu terus menjalankan rutinitas begitu. Nah, jadi Isaac Watts mengeluh begitu kan kepada papanya kan. Lalu papanya bilang, kalau gitu kamulah yang menuliskan yang lebih baik lagi. Papanya bilang, give us something better. Berikan kami yang lebih bagus daripada yang kamu keluhkan itu. Gitu. Terus dia bisa? Kan dia orang pintar. Oh iya. Nah, jadi dia tertantang pada hari itu, hari Minggu itu. Lalu dia sebelum malam berakhir, dia sudah munculkan satu teks atau satu him, satu karya puisi yang indah untuk dinyanyikan dan benar-benar dinyanyikan pada hari kebaktian minggu depannya. Hah, langsung gitu Kak? Langsung, karena itu lagu yang dia buat adalah lagu yang indah, lagu yang isinya berbobot, melodinya bagus, sehingga bisa dipakai begitu di dalam kebaktian. Dan mulai saat itu dia menuliskan banyak sekali karya him, sehingga kita sampai sekarang masih bisa menyanyikan beberapa daripadanya, Oh ya? tulisan daripada Isaac Watts. Dia memang nulis berapa karya himne selama hidupnya, Kak? Oh, dia menulis hanya 650-an. Hanya Kak? Iya, Hanya kok 650. Hanya loh, karena apa? Karena nanti kita akan melihat lagi beberapa penulis him lagi yang tulisannya bahkan ribuan. Wow. Iya, dia menuliskan begitu banyak, dan ya kalau Isaac Watts dibandingkan mereka hanya menulis segitu aja. 650 yang kita sudah pikir sangat banyak sekali kan? Iya. Iya. Waktu itu kenapa sih dibilang membosankan nyanyi di dalam kebaktian itu? Karena yang dipakai itu waktu itu gereja membatasi hanya dari kalimat-kalimat mazmur dan tidak boleh diganti, teksnya harus sesuai dengan mazmur itu begitu. Tapi bagus juga kan? Bagus, tapi kalau hanya itu saja jadinya kurang kaya. Nah, hanya itu saja, dan itu sebenarnya adalah karya-karya yang bagus karena kita bisa membacakan mazmur di dalam nyanyian, itu kan bagus. Tradisi yang sangat indah juga. Cuman ya itulah, orang-orang melihat menjalani rutinitas seperti itu jadinya membosankan begitu. Makanya Isaac Watts bilang, aku sih ingin memberikan sesuatu yang fresh kepada Tuhan, memberikan sesuatu yang segar dari bahasaku sendiri, sehingga aku bisa memuji Tuhan dengan bahasaku sendiri begitu. Jadi lagu yang dia ciptain apa itu pertama? Lagu yang dia ciptain pertama kita nggak ada catatannya sih, tapi hari ini kita mau melihat judulnya I Sing the Mighty Power of God, atau
Aku menyanyikan kekuatan kuasa Allah. Oh gitu. Ya, hari Emang ini kita mau bisa lihat nyanyi? lagu itu. Kita mau nyanyi nggak ya? Mau. Ada pianis nggak ya hari ini? Ada. Oh ya? Oh, ada ya, ada Kak Ruth di situ ya. Iya. Kita Mana Kak akan Ruth? mau nyanyi bersama-sama. Ada di situ, tapi nggak kelihatan Oh. di layar. Ya 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 ya. Iya. Kita mau nyanyi lagu ini dulu atau bagaimana? Boleh, coba. Kak Alicia ajarkan ya lagu ini ya. Iya. Harusnya Iya, kalian iya, juga iya. bisa sih, karena kalian sudah Mungkin mendengarnya pernah mungkin ya di gereja kita nyanyi ya. Iya, kita nyanyikan bait pertamanya ya. Oke. Ku nyanyikan kuasanya yang tegakkan gunung dan lautan lepas berbentang dan langit menudung. Ku nyanyikan hikmat Tuhan yang atur semesta, bulan turun perintahnya dan bintang taatlah. Oh iya lagu ini. Tahu kan lagu ini? Iya 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 Kayak tahu. lumayan sering ya kita nyanyi. Nah, Iya. Isaac Watts ini memang menuliskan banyak sekali hymns dan bukan hanya untuk orang dewasa loh, dia menuliskan untuk anak-anak juga. Nah, salah satunya ini, I Sing the Mighty Powers of God, itu adalah karya untuk anak-anak. Untuk menceritakan, kamu lihat ada gunung yang indah, kamu lihat ada gunung yang tinggi, ada lautan yang luas, ada bulan yang berjalan seperti biasa, matahari, bintang, yang munculnya nggak kita pakai saklar gitu kan, karena dia memang otomatis kan jalan gitu aja dan tidak pernah salah timingnya. Saklarnya Iya, di iya. langit, Kak. Saklarnya di langit. Itu siapa yang ngatur semuanya? Yang Tuhan. mengatur adalah kuasa Tuhan. Maka aku mau menyanyikan kuasa Tuhan yang menegakkan gunung, yang menciptakan lautan luas yang terbentang, yang membuat langit dan seterusnya, begitu. Oh. Kali sih ya. Yes. Tadi kan kakak bilang kalau Isaac Watts ini bikin lagu yang fresh. Nah, kalau sekarang kan mungkin aja ada nih teman-teman yang juga pikir lagu-lagu di gereja sekarang jadi bikin males nyanyi gitu. Terus ada yang bikin lagu-lagu yang wah gitu Kak, yang Apa itu? Wah. yang ya gitu gitu lah Kak, tapi pakai buat lagu Kristen juga. Menurut kakak gimana? Itu sama nggak sama Isaac Watts? Agak berbeda sih. Karena apa? Karena walaupun Isaac Watts bilang mau menciptakan sesuatu yang segar, fresh dari kata-kata sendiri, tetapi sebenarnya dia ambil dari mana? Ambil dari Alkitab juga. Dia nggak membuang Mazmur langsung. Pokoknya aku nggak mau nyanyi Mazmur, aku mau buang semua Mazmur. Tidak. Yang dia lakukan adalah dia melihat Mazmur, kata-kata yang indah, dan dia membuatnya lagi untuk dengan bahasa sendiri tapi dengan lebih indah, lebih puitis untuk memuji nama Tuhan. Ini semua kan dari Alkitab. I Sing the Mighty Power of God misalnya, dia ngambil dari Yeremia. Dari Yeremia pasal 10 ayat 12 sampai 13. Nanti kalau kalian baca di rumah, di situ adalah menceritakan tentang Tuhan yang menegakkan gunung, yang menciptakan semua alam semesta ini dengan teratur. Nah, itulah dia memakai kata-kata di dalam Alkitab, menyusunnya lagi dengan indah, dan itu dipakai untuk dinyanyikan di gereja. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut parafrase, diparafrasekan. Jadi seperti dibahasakan ulang begitu. Gitu. Lain Reva. Jadi bukan cuma I love you Lord, I love you Lord, tapi nggak ada Sampai 100 apa-apa. kali ya gitu terus kata-katanya ya. Diulang-ulang terus ya. Oke. Tapi di sini dikatakan aku mencintai Tuhan, aku menyanyikan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena dia yang menegakkan gunung, karena dia yang menciptakan lautan yang luas. Bahkan dia mengatur supaya bulan, bintang, matahari berjalan di dalam jalurnya. Begitu. Jadi kita kalau nyanyi lagu yang bagus jadi ngerti alasannya gitu ya, Kak Alicia ya, nggak Iya. cuman ulang-ulang terus gitu ya. Iya, dan Tuhan ingin kita memuji Tuhan, tapi
dengan alasan yang tepat juga. Memuji bukan cuman bilang I love you begitu, tetapi kenapa kamu bilang I love you Tuhan? Karena Tuhan menciptakan segalanya dengan sangat teratur sehingga aku bisa hidup di dalam dunia ini dengan baik. Itu semua adalah Tuhan yang mengaturnya. Sehingga aku mau menyanyikan kuasa Tuhan yang mengatur segala-galanya itu. Begitu. Wah. iya. Kita nyanyi lagi yuk. Boleh. Boleh kita nyanyikan Tapi bait Kak Alicia suara 2 ya, biar suara dua. Oke. biar bagus. Kita nyanyikan bait ketiganya ya. Oke. Seluruh bumi memuji kemuliaan Tuhan. Kita nyanyikan bait ketiganya. Seluruh bumi memuji kemuliaan-Mu. Awan bergerak mengikuti perintah dari tahta-Mu. Tuhan yang menopang dunia, sumber hidup kita. Semua tempat di dunia di bawah kuasa-Nya. Bagus ya, dan melodinya nggak membosankan kan, walaupun Iya, 3 bait iya. berturut-turut kita nyanyi dengan melodi yang sama, karena ada naik turunnya dan semangat gitu. Asik. Iya, Yang ngarang-ngarang kayak gini ada lagi Kak Alicia? banyak sekali. Wah, pengen boleh denger cerita yang lain? juga dong Kak yang lain. Yakin mau denger? Ya, Minggu depan Orang-orang zaman tapi- dulu loh. iya tidak apa-apa Kak. Iya, oke. Reva kan suka yang kuno-kuno. Oh, Ya. iya. Kita nanti akan melihat yang baik itu laki-laki, ada juga penulisnya yang perempuan. Oh, ayo bahkan Reva. yang menuliskan ribuan juga ada. Oh, nanti Ada Kak. yang badannya sehat, ada yang badannya sakit-sakitan. Oh gitu? Iya, tapi mereka semua punya hati yang sama, yaitu mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui kata-kata, Oh. melalui nyanyian. Iya. Begitu. Wah, terima kasih banyak Kak Alicia. Sama-sama. Kami menunggu minggu depan ya. Iya, Minggu depan. Oke, Cerita yang lain. siap. Iya. Ya, siapa tahu Reva terinspirasi menulis himne. Wah, doakan Wih. saja Jerry. Nanti Iya, kita butuh loh penulis-penulis himne sekarang. Iya. Oke, Kak Oke. Alicia, kami pulang dulu. Alicia pamit dulu ya. Ya, dadah. Dadah. Tuh Reva, siapa Kenapa? tahu kamu kalau nulis sekarang nanti 400 tahun lagi ada yang nyanyi lagumu. Gitu ya. Kita ajarkan ke anak cucu kita. Anak cucu udah banyak itu kok 400 tahun. Iya, wah berarti minggu depan kita belajar tokoh baru lagi. Hihi, asik. Yuk, kita Yuk. pulang.